Puji nama Tuhan, pada hari yang indah ini kembali lagi kita berbakti kepada Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita patut bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini sampai hari ini. Bagaimana tangan Tuhan memelihara kita. Haleluya, mari kita mau berikan pujian, hormat, kemuliaan yang terbaik dari lagu-lagu, dari nyanyian yang keluar dalam hati kita dengan hati yang bersyukur. Katakan, agung dan mulialah Tuhanku. Haleluya, Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Engkau Tuhan. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar Engkau Tuhan, ajaib perbuatan tangan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami datang kepadamu memuliakan Engkau. Haleluya. Memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan, Allah yang perkasa. Ku sembah Kau, terima kasih Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, glory, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Engkau ajaib, haleluya. Sungguh Engkau mulia. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Allah yang hidup.
Allah yang kudus, Allah yang luar biasa, yang sudah memberkati dan memelihara kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Berterima kasih untuk setiap campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rindu mengagungkan nama-Mu, memuji nama-Mu yang kudus, memuliakan Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuduskan kami, layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, agar supaya pujian penyembahan yang akan kami naikkan kepadamu berkenan Tuhan Yesus di hadapan-Mu. Tuhan akan memberkati kehidupan kami juga. Biarlah Tuhan tolong supaya kami penuh dengan sukacita, damai sejahtera dalam kami memuliakan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati kami semua. Dimanapun kami berada, Tuhan ada di dalam kehidupan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kita mau angkat suara kita mau muliakan Dia, kita mau bersuka cita hari ini, amin. Sebab tidak ada kesenangan yang sesungguhnya selain di dalam Yesus. Dialah harta kita. Puji nama Tuhan. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu. Haleluya, amin. Yang tidak akan layu, kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku, haleluya. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu, kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku, haleluya. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu, kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku, haleluya. Tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus Allah kita. Haleluya. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Yesuslah Juru Selamat, penolong kita semua sepanjang jalan hidupku. Tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, haleluya, haleluya. Tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Yesus
sebab itu tetap pegang Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun keadaan kita, jangan pernah mundur atau tinggalkan Yesus. Tapi kita mau tetap terus berkata, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akan menyanyikan pujian ini. Saya mau iring Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Katakan lagi, saya mau iring Yesus. Haleluya. Engkau mendengar Tuhan. Haleluya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Engkau Tuhan. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah dan menderita, tapi kita mau tetap iring Yesus. Haleluya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Tetap pegang Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu di dalam dunia ini. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
cinta Engkau Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, Ya Aba, ini kami anak-anak-Mu ini Tuhan. aku Haleluya, layakkanlah seluruh haleluya, haleluya. hidupku. Baharui kami Ya selalu Tuhan. Bapa, Kuatkan kami ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, Ya Aba, kami berseru ini aku anakmu, yang melihat keberadaan kami. hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. rencanamu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pujian penyembahan yang kami bawa kepadamu saat ini Tuhan. Biarlah naik kepadamu Tuhan. Engkau disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Seperti pujian ini berkata, kami mau cinta Yesus. Kami mau cinta Engkau Tuhan. Meskipun ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami tetap cinta Engkau. Karena kami tahu Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang berbicara lewat firman-Mu untuk setiap kami Tuhan. Biarlah firman itu yang menjamah setiap kami. Firman itu yang mengubahkan kami Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang semakin hari disempurnakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mau alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Semoga kita semua bertemu dalam keadaan baik, dalam damai sejahtera, dalam berkat-berkat dari Tuhan. Hari ini kita akan kembali mendengar firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan dengan tema kehilangan nyawa karena Yesus lebih baik dari harta dunia. Kehilangan nyawa karena Yesus lebih baik dari harta dunia. Mari kita melihat Alkitab kita dalam Injil Matius. Matius pasalnya yang ke-16. Matius pasal 16 ayat yang ke-24 sampai 26. Matius pasal 24, Matius pasalnya yang ke-16 ayat 24 sampai 26. Saya bacakan untuk kita semua. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya.
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Puji Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita dalam ayat-ayat ini bagaimana seharusnya kita mengikut Tuhan. Bagaimana supaya pengiringan kita kepada Tuhan itu menjadi berhasil dan kita memperoleh hidup yang kekal, hidup di dalam Tuhan, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Yesus berkata bahwa barang siapa yang mengikut Dia, jadi kalau kita sebagai murid-murid, pengikut-pengikut Tuhan, maka kita harus menyangkal diri kita. Kita harus bisa mengabaikan keinginan kita, kemauan, kehendak, hawa nafsu diri kita harus bisa kita sangkal, kita kemudian abaikan untuk kita tunduk, untuk kita mengikuti kepada kehendak Tuhan. Dan tentu saja hal itu akan membuat adanya penderitaan, adanya pengorbanan. Karena keinginan kita tentu saja berlawanan dengan keinginan Tuhan. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Sehingga disitulah diperlukan pengorbanan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, maka harus ada pengorbanan. Harus mau menderita supaya kita berhasil dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Selanjutnya di ayat 25 dikatakan, barang siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Jadi barang siapa yang tidak menyangkal dirinya, tidak mengabaikan kehendaknya, lalu kemudian barang siapa yang tidak, jadi ketika kita tidak mengabaikan keinginan kita, kehendak kita, tentu saja kita tidak bisa mengikut Tuhan. Kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Sehingga barang siapa yang seperti itu, bahasa di ayat yang ke-25, menyelamatkan nyawanya. Jadi menyelamatkan keinginannya, menyelamatkan kehendaknya. Jadi dia tidak menyerahkan atau mengabaikan kehendaknya itu, dan dia kemudian menundukkan kehendaknya itu kepada kehendak Tuhan. Maka murid yang seperti itu, orang yang seperti itu, dia akan kehilangan nyawanya. Jadi barang siapa yang tidak menyangkal dirinya, barang siapa yang kemudian memuaskan keinginan dirinya sendiri, hawa nafsunya, barang siapa yang tidak mau menundukkan keinginannya kepada keinginan Tuhan, maka dia akan kehilangan nyawanya, kehilangan hidupnya. Maka dia akan mati, dia akan binasa, dia tidak akan beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus itu. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya, jadi dia kehilangan, dia bisa mengabaikan, dia bisa mengendalikan keinginannya itu, kemauannya itu, kehendaknya itu, untuk kemudian dia taruhkan di bawah keinginan, untuk kemudian dia mentaati keinginan dari Tuhan, maka dia akan mendapatkan nyawanya. Jadi barang siapa kita murid-murid yang mau menundukkan diri kepada kehendak Tuhan, yang mau mengabaikan kehendak kita, lalu kemudian melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan mendapatkan nyawa kita, mendapatkan hidup kita. Tetapi kalau kita menyelamatkan nyawa kita, kita memuaskan atau kemudian kita hidup di dalam keinginan-keinginan yang hanya untuk diri kita, mengejar keinginan diri kita sendiri, memenuhi keinginan kita dan kemudian mengabaikan keinginan Tuhan, tidak mematuhi keinginan Tuhan, maka kita akan kehilangan hidup kita, kehilangan nyawa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai pengikut-pengikut Kristus, maka kita harus bisa mengabaikan, kita harus bisa menyangkal keinginan diri kita sendiri, lalu kemudian kita tundukkan kepada keinginan Tuhan, kita ikuti Tuhan itu. Itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, sesuatu yang kita lakukan, sehingga kita akan mendapatkan hidup kita itu, sehingga kita akan mendapatkan keselamatan itu. Lalu kemudian
Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-26, Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Nah, dalam ayat 26 ini secara khusus kemudian Yesus membandingkan ini dengan dunia atau bicara tentang harta, bicara tentang kekayaan. Barang siapa, dikatakan di sini, apa gunanya ya seseorang dia memperoleh seluruh dunia. Jadi dia tidak menyangkal ya keinginannya, hawa nafsunya untuk kemudian dia memperoleh sebanyak mungkin harta, tetapi hal itu tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi di dalam hal harta, kekayaan, baik mencari, baik kemudian bagaimana menggunakan, lalu kemudian bagaimana harta itu kemudian ya dijaga, atau taruhlah kita katakan dicintai, itu semua kita harus lihat dari sudut pandang kehendak Tuhan. Tetapi kalau kemudian harta, kekayaan itu hanya kita pandang, kita pakai, kita cari sesuai dengan keinginan kita, maka kita bisa kehilangan juga nyawa kita. Jadi di ayat yang ke-26 ini Tuhan Yesus mengajari kita supaya jangan kita kehilangan nyawa kita, kehilangan hidup yang kekal itu, kehilangan kehidupan yang kekal yang Tuhan akan berikan kepada kita itu hanya karena masalah harta. Jadi jangan karena harta, kekayaan, seseorang bisa tidak menyangkal keinginannya soal harta. Seseorang bisa tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, firman Tuhan dalam perkara harta dan kekayaan. Dalam ayat ini Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan kepada kita, ini kan kepada kita murid-murid. Untuk kita bisa memandang harta, kekayaan seperti Alkitab ini memandang. Bahwa apa gunanya seseorang, ya andai kata ada seseorang yang bisa memperoleh seluruh dunia. Sepertinya itu kan hal yang mustahil. Seluruh dunia dikuasai hanya oleh satu orang. Mungkin ya ada bacaan-bacaan yang kita bisa baca ya. Bagaimana memang ada orang-orang yang super kaya. Yang punya banyak ya bagian. Apakah tanah, properti ya dari seluruh dunia ini. Ya dari tempat-tempat yang banyak maksud saya. Tetapi dia tidak bisa memperoleh seluruh dunia ini. Dia hanya ya orang-orang yang super kaya itu hanya mempunyai sebagian. Ya kita tidak tahu sebagiannya sebagian berapa. Ya berapa bagian dari dunia ini yang orang-orang super kaya itu punyai. Tetapi tentu orang-orang itu ya seorang, apalagi dikatakan seseorang, tidak mungkin memperoleh seluruh dunia. Tetapi kalaupun hal itu kita kemudian anggap bisa terjadi, maka Tuhan Yesus katakan itu pun tidak bisa dibandingkan dengan nyawa kita, kehidupan kita. Tidak ada gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi dia kehilangan hidupnya, kehilangan nyawanya. Dan tidak ada sesuatu pun, seharga berapapun, semahal apapun, yang kita bisa berikan untuk mengambil kembali nyawa kita. Jadi kita mengajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita bisa mendapat lagi nyawa kita, mengambil kembali atau menerima kembali nyawa kita, kehidupan kita. Ya kalau kita selesai hidup di dunia ini, lalu Tuhan memberikan kepada kita hidup yang baru, hidup yang kekal, hidup selama-lamanya, hidup di dalam sorga. Bagaimana kita bisa menerima hal itu? Maka kita harus bisa mengendalikan keinginan kita, kehendak kita dalam hal harta juga. Karena bisa jadi harta itu menjadi penghalang, kekayaan itu menjadi penghalang untuk seseorang menerima hidup itu, menerima hidup yang kekal itu dari Tuhan Yesus. Sehingga yang pertama yang kita dilihat di sini, maka kita harus memandang bahwa
kehidupan itu, keselamatan itu, kehidupan kekal yang Tuhan mau berikan, kehidupan kita ini sekarang ya, itu jauh lebih berharga daripada seluruh dunia ini, seluruh harta, seluruh kekayaan yang ada di dunia ini. Jadi jangan sampai kita mengorbankan nyawa kita untuk memperoleh harta. Jangan sampai kemudian kita mengorbankan kehidupan kekal kita untuk mendapatkan harta itu. Karena hidup ini jauh lebih mahal, jauh lebih besar daripada harta kekayaan, bahkan harta kekayaan seluruh dunia. Jadi harta kekayaan seluruh dunia tidak lebih berharga dari nyawa, dari hidup seseorang. Harta kekayaan dunia ini itu diberikan Tuhan untuk dinikmati dalam hidup ini. Ya, untuk kemudian ya bisa kita katakan menyokong seperti itu. Membantu, memenuhi kebutuhan untuk seseorang hidup. Tetapi hidup itu jauh lebih berharga daripada seluruh harta kekayaan yang ada di dunia ini. Sehingga bagaimana mungkin ada seseorang, ada murid-murid Tuhan, ada pengikut-pengikut Tuhan yang mau mengorbankan nyawanya, keselamatannya, kehilangan kehidupan kekalnya untuk memperoleh harta. Jadi mari kita pandang bahwa hidup kita, keselamatan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu jauh lebih berharga daripada harta seluruh dunia. Kita tidak bisa gantikan nyawa kita, hidup kita, lalu kemudian kita ganti dengan memberi sejumlah harta. Tidak bisa, karena apa? Hidup ini tidak ternilai. Kehidupan kekal yang Tuhan berikan kepada kita juga itu tidak ternilai, sangat berharga. Tidak ternilai harganya. Karena apa? Kita peroleh dengan pengorbanan darah Yesus Kristus yang tidak ternilai, sangat mahal, sangat berharga. Oleh pengorbanan Yesus Kristuslah sehingga kita bisa diberikan hidup. Diberikan hidup yang kekal, diberikan keselamatan. Walaupun kita bisa kehilangan nyawa kita untuk ya sementara waktu ya di dunia ini kita mempunyai waktu untuk hidup. Mungkin ya ada waktunya kita akan ya kehilangan nyawa kita itu. Tetapi bukan berarti bahwa kehilangan nyawa dalam ayat ini akibat dari kita kemudian ya mengikut Kristus ya, kita bisa meninggal dunia. Tetapi bukan berarti kehilangan nyawa dalam arti kehilangan hidup yang kekal. Kehilangan keselamatan kita. Tetapi barang siapa yang tidak menyangkal dirinya, tidak mengikut Kristus, yang kemudian dia mengabaikan Kristus demi keinginannya, demi kehendaknya, orang seperti itulah yang akan kehilangan nyawanya, kehilangan hidup yang kekal itu. Jadi kita kembali bagaimana kita memandang bahwa nyawa, hidup kita, keselamatan kita, hidup kekal di dalam Yesus Kristus itu jauh lebih berharga dari harta. Sehingga kita ya tidak akan menukar hidup kita itu dengan harta. Kita akan lebih memilih untuk kehilangan harta daripada kehilangan hidup yang kekal. Kalau kita melihat dalam Lukas pasal 12, Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21, saya bacakan Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah,
minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kita lihat contoh di sini perbandingan bagaimana nyawa itu jauh lebih berharga. Hidup itu jauh lebih berharga daripada harta. Walaupun orang yang dalam perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus ini mempunyai harta yang begitu banyak. Lumbungnya sampai tidak muat sehingga dia membuat lumbung atau gudang yang baru untuk bisa menimbun. Untuk bisa membuat hartanya bertimbun-timbun di dalam gedung itu, di dalam lumbung itu, gudang itu. Dan setelah dia bisa menimbun begitu banyak harta, maka dia berkata kepada jiwanya, hai jiwaku ya bersenang-senanglah, sebab ya harta yang sudah dikumpulkan, ditimbun ya, sudah dicari, itu bisa untuk bertahun-tahun. Begitu lama tidak akan habis. Apa mungkin bisa juga untuk diturunkannya kepada generasi selanjutnya. Tetapi ternyata Tuhan Yesus berkata, pada malam ini juga jiwamu kuambil. Nyawanya diambil. Dan dia tidak akan mendapatkan nyawa lagi, hidup lagi. Dia tidak akan mendapatkan hidup yang kekal itu. Dia akan binasa, dia akan mati. Di dalam lautan api neraka, dalam kebinasaan. Jadi untuk apa hartanya yang bertimbun-timbun itu? Apakah hartanya itu bisa merubah dirinya dari mati menjadi hidup? Tidak bisa. Apakah hartanya bisa merubah dia dari binasa menjadi selamat? Dari neraka menjadi sorga? Tidak bisa. Jadi nyawa kita, keselamatan kita, itu jauh lebih berharga dari seluruh dunia. Harta tidak bisa kemudian merubah, membuat seseorang berubah dari mati kemudian menjadi hidup. Harta tidak bisa merubah seorang dari binasa menjadi selamat. Tetapi kalau kita mau selamat, mau mendapatkan hidup yang kekal itu, maka kita harus mau mengabaikan kehendak kita, lalu kemudian menuruti kehendak Tuhan. Maka kita harus mau menderita karena Tuhan. Maka kita harus mau menyangkal diri kita ini. Lalu kemudian tunduk kepada kehendak-kehendak Tuhan. Itulah caranya untuk kita bisa menyelamatkan, memperoleh nyawa kita, hidup kita itu. Jadi dengan cara kita kehilangan nyawa, kita tidak mempertahankan nyawa, kita kehilangan keinginan, nafsu diri sendiri, itu mesti kita bisa abaikan. Kita harus bisa bukan mengatur diri kita sendiri, tetapi kemudian menyerahkan kepada Tuhan untuk mengatur dan memimpin diri kita. Jadi kita kembali lagi bahwa di sini kita melihat bahwa nyawa kita jauh lebih berharga dari harta dunia ini. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara-saudari, hal ayat 26 ini kan disampaikan Tuhan Yesus khususnya bagaimana cara kita murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Yesus melihat ya harta atau kekayaan yang ada itu. Bagaimana kita bisa mencarinya, ya kemudian menggunakannya, kemudian bagaimana kita dalam tanda petik mencintainya, ya bagaimana kita bisa memandang kepada harta itu. Maka yang pertama tadi kita lihat bahwa nyawa kita itu jauh lebih berharga daripada harta ataupun kekayaan yang ada di dunia ini. Lalu kita akan melihat contoh bahwa ternyata kalau seseorang kemudian salah memandang, salah memakai, ya jadi dia tidak menyerahkan kepada Tuhan, ya untuk kemudian memakai harta itu, ya mencari harta itu. Jadi pencarian terhadap harta, pemakaian terhadap harta, penyimpanan terhadap harta, itu tidak dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka itu akan menimbulkan bahaya bahwa orang itu bisa kehilangan nyawanya, bisa kehilangan keselamatannya. Lukas pasal 9 ayat 25, saya bacakan untuk kita semua. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Jadi
apa gunanya di dalam Lukas ya, pasalnya yang ke-9 ayat 25. Saya baca ulang Lukas pasal 9 ayat yang ke-25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Jadi keinginan ya, ketamakan terhadap harta, ketidakpuasan terhadap harta. Lalu kemudian itu membuat dia mengejar harta itu, dan kemudian membuat dirinya mencintai harta lebih dari segala-galanya. Jadi ada rasa tidak puas terus yang dia tidak bisa kendalikan, yang membuat dia lebih mencintai harta daripada Tuhan. Jadi itu akan membuat dia membinasakan dirinya sendiri, dia merugikan dirinya sendiri. Jadi apa gunanya ketika dia mengejar harta itu ya, menyimpan harta itu ya, tamak. Ya, tidak pernah rasa cukup, tidak pernah rasa puas terhadap harta itu. Tidak menggunakan harta itu sesuai dengan kehendak Tuhan, karena dia ingin harta itu dipakai untuk kehendak dirinya sendiri. Maka lihatlah, sifat seperti itu, keadaan seperti itu membuat orang itu membinasakan dirinya, merugikan dirinya. Karena apa? Dia akan kehilangan keselamatannya. Dia akan kehilangan nyawanya karena itu. Jadi benarlah yang kita lihat bahwa lebih baik kita kehilangan nyawa kita karena Kristus daripada harta dunia kita pertahankan. Ya. Jadi lebih baik kita, Bapak Ibu Saudara-saudari ya, kita bisa mengabaikan nyawa kita atau keinginan kita, nafsu kita, kemauan kita terhadap harta itu. Daripada kemudian kemauan kita lah yang berlaku atas harta itu, sehingga kemudian kita mengejarnya dan melupakan ya kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan, mengejarnya kemudian menyimpang dari iman, menyimpang dari kebenaran, kemudian menyimpannya, kemudian mencintainya lebih daripada Tuhan, dan itu akan merugikan kita, merusak diri kita, membinasakan diri kita sendiri. Kalau kita lihat dalam contoh, ada 1 Timotius pasal 6, 1 Timotius pasal 6 ayat 10, di situ dikatakan seperti ini, 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Akar dari semua kejahatan. Jadi akar segala kejahatan ialah cinta uang. Penyebab. Jadi cinta uang. Ya, mencintai uang lebih dari segalanya. Tidak menghiraukan firman Tuhan untuk mencari uang. Tidak menghiraukan firman Tuhan dalam bagaimana dia cinta kepada uang, tamak terhadap uang itu. Itu akan membuat seseorang terseret dalam kejahatan-kejahatan dan membuat dia menyimpang dari imannya. Jadi kalau seorang sudah menyimpang, sudah tidak percaya lagi, sudah tidak ada dalam iman kepada Yesus, tidak lagi menempatkan cinta kepada Yesus lebih tinggi daripada cinta kepada harta, ya maka dia merusak dirinya, menghancurkan, membinasakan dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, pun tentang harta kita ya, Tuhan mengatur bahwa kita harus bisa menyangkal keinginan kita, kehendak kita terhadap harta itu. Lalu kemudian mengikut apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kita mencari harta, menggunakan harta, lalu menyimpan, ya mencintai harta itu. Bahwa kita harus tahu bahwa kita jangan mau karena mau mencari harta, menyimpan harta, ya, lalu itu membuat kita mencintai harta lebih daripada kita mencintai Tuhan. Jadi akar segala kejahatan. Jadi karena hanya untuk mencari uang, ya, mendapatkan uang, maka itu bisa membawa seseorang, termasuk dia pengikut Tuhan, bisa kemudian melakukan kejahatan, bisa menyimpang dari iman percaya kepada Yesus yang harusnya menyelamatkan. Tetapi kalau kemudian seseorang menyimpang dalam konteks ini karena harta, maka dia akan kehilangan nyawanya, kehilangan keselamatan hidup yang kekal itu. Lalu kita lihat contoh berikutnya di dalam Injil Matius pasal 19, Matius pasal 19 ayat yang ke-20 sampai 22. Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti."
apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kita melihat contoh yang kedua, bagaimana di sini ada seorang murid Tuhan, seorang muda yang banyak hartanya. Dia ingin mencapai kesempurnaan, ya, semakin maju, ia ingin semakin dewasa dalam pengiringannya kepada Tuhan. Dan dia bertanya, apa yang harus aku kerjakan supaya aku bisa sempurna? Supaya aku bisa beroleh hidup yang kekal itu. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus pertama kan berkata, apa yang ditulis di hukum Taurat, lakukanlah. Oh, itu semua sudah saya kerjakan. Lalu Tuhan Yesus kan memperlihatkan kepadanya bagaimana dalam hal harta, dia belum bisa mengikut Yesus. Dia belum bisa mengabaikan, menyangkal dirinya. Dia belum bisa berkorban dalam hal harta. Maka Tuhan Yesus katakan kepada dia, kalau engkau ingin sempurna, pergilah, juallah segala milikmu. Bagikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar hal itu dia sedih, lalu tinggalkan Yesus. Karena apa? Banyak hartanya. Jadi dia lebih memilih kehilangan nyawanya, kehilangan keselamatannya, menyimpang dari imannya, daripada dia kehilangan hartanya. Padahal tema kita berkata kehilangan nyawa karena Yesus lebih baik dari harta dunia. Tapi bagi orang muda yang kaya raya ini, dalam firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus ini, dia lebih baik kehilangan nyawanya, kehilangan keselamatannya daripada kehilangan harta dunia. Bagi dia harta dunia lebih baik daripada keselamatannya, kehidupan, nyawanya. Jadi dia berkata bahwa dia lebih bagus kehilangan nyawanya, kehilangan imannya kepada Kristus, kehilangan keselamatannya daripada kehilangan hartanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam hal harta pun kita harus bisa mengabaikan, menyangkal keinginan manusia. Dan kemudian menundukkannya kepada keinginan Tuhan. Bagaimana bahwa bagi kita anak-anak Tuhan, bahwa nyawa kita, hidup kita, keselamatan kita, iman percaya kita kepada Yesus, itu jauh lebih berharga daripada harta kekayaan kita. Kita lebih baik kehilangan harta kita di dunia, daripada kita kehilangan nyawa kita, hidup kita, keselamatan kita, iman kita kepada Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan nyawa kita, keselamatan kita. Lalu kita masuk kepada contoh yang baik, yang bagaimana Alkitab mencatat orang-orang yang memilih kehilangan harta. Jadi mereka menganggap bahwa nyawa mereka itu lebih berharga daripada harta mereka. Kita melihat yang pertama kepada surat Ibrani pasal 10, Ibrani pasal 10, Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 34. Ibrani pasal 10 ayat 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jadi kita lihat di sini, murid-murid Kristus dari orang-orang Ibrani, mereka itu memilih untuk kehilangan hartanya daripada mereka kehilangan nyawa mereka, kehilangan keselamatan mereka. Mereka memandang mereka punya harta yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mempunyai harta yang lebih baik, yang lebih menetap daripada harta di dunia ini, yang lebih bisa membuat kita berbahagia, membuat kita damai sejahtera, yaitu iman kita dalam Yesus. Penundukan diri kita kepada kehendak Tuhan. Itu jauh lebih baik daripada harta yang ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi itulah yang kita pilih. Jadi orang-orang Ibrani
yang ada sebagai pengikut-pengikut Kristus, mereka lebih memilih kehilangan harta dunia mereka daripada kehilangan keselamatan mereka, kehilangan nyawa mereka, hidup mereka, iman mereka kepada Kristus. Dan Tuhan katakan, pegang imanmu itu, jangan mau bergeser. Karena ya akan ada upah yang menunggu kamu kalau kamu tidak melepaskan imanmu itu. Jadi biarlah kita memandang bahwa kita mempunyai harta sorgawi yang jauh lebih baik daripada harta duniawi. Bagaimana mungkin kita mau kehilangan harta yang kekal itu, harta yang lebih sempurna itu, harta yang lebih menjamin kepastian untuk hidup dalam damai sejahtera daripada harta di dunia. Jadi pilihlah harta sorgawi itu. Lalu kemudian kita melihat kepada Musa dalam Ibrani 11 ayat 26. Ibrani 11 ayat yang ke-26, atau saya baca mulai ayat 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita bisa melihat bahwa ada harta sorgawi yang menunggu kita, ya, maka kita tidak akan mau kehilangan harta sorgawi itu. Seperti Musa, ya, harta Mesir begitu banyak, begitu mewah, tetapi dia lebih memilih harta sorgawi. Ya, dia tidak mau disebut sebagai anak putri Firaun. Ia tidak mau ya bersenang-senang ya dengan harta Mesir. Dia lebih memilih untuk menderita karena Tuhan daripada menikmati kesenangan dari dosa. Karena apa? Dia tahu hartanya di sorga itu jauh lebih indah daripada harta di dunia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah kita memandang, jangan mau kehilangan nyawa kita. Jangan mau kehilangan keselamatan itu. Ya, hidup kita memang sementara di dunia. Tetapi kalau kita setia, kalau kita mau menyangkal diri kita, mau menundukkannya dan kemudian mau mengikut apa yang menjadi kehendak-kehendak Tuhan, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal itu. Ya, Tuhan waktu Yesus datang, Dia akan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Tetapi kalau kita tidak mau kehilangan nyawa kita, kita lebih memilih mengikuti keinginan kita, kemauan kita, pun dalam hal menggunakan harta, maka kita bisa kehilangan nyawa kita, hidup kita. Waktu Yesus datang, kita tidak diberikan hidup yang kekal. Kita tidak diberikan hidup. Kita akan mati binasa. Jadi biarlah sebagai murid-murid, ya, barang siapa yang mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kita harus bisa mengabaikan, menyangkal diri kita, kemauan kita, kehendak kita, lalu kita tundukkan kepada Kristus. Dan di situ harus ada penyangkalan diri, di situ harus ada pengorbanan, yang memikul salib, ada penderitaan. Tetapi ingat bahwa kita akan memperoleh upah sorgawi itu. Karena itu ya, biarlah kita melihat bahwa tidak ada yang lebih mulia selain upah sorgawi kita. Saya mau akhiri dengan Filipi pasalnya yang ketiga. Bagaimana Rasul Paulus memandang pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari segala sesuatu. Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi pengenalan akan Kristus, iman kita kepada Kristus, penundukan diri kita kepada Kristus itu jauh lebih mulia. Jadi jangan sampai untuk mendapat kemuliaan duniawi kita tidak tunduk lagi kepada Kristus. Kita tidak mengenal Kristus lagi, kita tidak mengimani Kristus lagi. Tapi mungkin karena iman kita, kita kehilangan harta kita. Kita kehilangan apa yang dulu dianggap mulia. Tapi percayalah, kita akan mendapatkannya kembali. Pada waktu Yesus datang, Dia akan memberikan segala sesuatu yang kita korbankan untuk mengikut Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita akan menyanyi, kemudian memuji, menyembah Tuhan, dan berdoa kiranya Tuhan memberkati kita,
Kiranya sepanjang minggu yang kita akan lewati, berkat-berkat Tuhan menyertai kita semua. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Haleluya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Haleluya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Haleluya. 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 Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Amin. Dia angkatku. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Haleluya. Haleluya. Bagi Amin. Amin. segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta
Haleluya, mari kita sembah Dia, Allah yang sudah mati berkorban untuk kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami tidak akan tukar iman kami, kehidupan kami, kekekalan yang Tuhan berikan dengan harta benda dunia ini Tuhan. Bagi kami Engkaulah yang paling utama, Engkaulah yang paling terbesar Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan, kami sembah Engkau. Kami bersyukur kami bisa beribadah kepada Tuhan, mengucap terima kasih, mengucap syukur kami untuk kebaikan-Mu. Kami percaya berkat-berkat-Mu, perlindungan-Mu menyertai kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, syukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan, karena Engkau kami ada, karena Engkau kami selamat Tuhan. Terima kasih untuk hidup kekal yang Kau berikan. Kami mau mengikut Engkau, menyangkal diri kami, memikul salib kami Tuhan, dan mengikut Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa di dalam sorga yang memberikan kesempatan kami beribadah, memuji, membesarkan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Di akhir dari ibadah ini, kami mohon berkat-berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami. Kami pun menyatakan Tuhan komitmen kami kepada Tuhan bahwa kami cinta Engkau. Kami cinta Engkau lebih daripada harta duniawi, daripada kekayaan yang Engkau titipkan dan berikan kepada kami Tuhan. Kami mau menggunakan semuanya itu juga sesuai dengan kehendak-Mu, bukan sesuai dengan keinginan kami, tetapi biarlah sesuai dengan keinginan-Mu lewat harta kekayaan yang Kau berikan kepada kami. Itu pun kami mau pakai untuk memuliakan, untuk membesarkan Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati ini. Sekarang Tuhan berkatilah kami, setiap umat-Mu, setiap murid-murid-Mu, setiap Tuhan orang-orang-Mu yang datang beribadah. Kami perlu kekuatan-Mu, kami perlu berkat-Mu, kami perlu perlindungan-Mu Tuhan sepanjang minggu yang kami akan lewati Tuhan. Berkatilah setiap pria, berkatilah setiap wanita yang datang beribadah, berkati setiap keluarga rumah tangga yang datang beribadah dengan segala berkat daripada-Mu, berkat cinta dalam rumah tangga yang semakin bertambah-tambah, keharmonisan yang semakin bertambah-tambah, anak-anak muda-Mu diberkati dengan segala hal yang baik Tuhan. Mereka semakin Tuhan diberkati dalam karir mereka, pekerjaan, usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Diberkati juga mereka dalam pendidikan mereka. Tuhan berikan segala hal yang baik, kejeniusan, ketekunan dalam pendidikan mereka. Berkati juga Tuhan anak-anak kami semua dalam pertumbuhan mereka. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati mereka semua Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya Tuhan apa yang menjadi usaha, pekerjaan daripada umat-Mu juga diberkati, ditolong oleh Tuhan. Kami akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana perlindungan, mujizat Tuhan menyertai kami semua Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah penyertaan-Mu, pimpinan-Mu menjadi bagian kami semua. Majulah kami semua semakin bertambah dewasa di dalam Tuhan dan melihat setiap berkat, setiap perlindungan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan akhiri ibadah kami ini dan kami percaya berkat-Mu menyertai kami semua. Dan sekarang dengan iman kami tadakan tangan-tangan kami Tuhan. Kami terima berkat-berkat Tuhan. Berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, kiranya datang dan menyertai kami mulai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kami yang percaya, sama-sama kami berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang